Bab ke-27, Menahan Rindu. Setelah Andi dan Sita pulang, suasana jadi terasa sepi, karena di daerah tersebut memang sedikit sepi, ramainya kalau waktu pergantian shift pabrik. Mas, kayaknya Andi sama Sita cocok deh, ucap Mulan yang berjalan menghampiri Ibas di sofa sambil nonton TV. Menurutku juga gitu, tapi Andi tuh sukanya sama cewek-cewek yang pakaiannya seksi, mantannya itu pakaiannya seksi dan banyak banget, ucap Andi sambil menggeser badannya dari sofa agar Mulan punya ruang untuk duduk di sampingnya. Sita tuh kasihan loh Mas, dia gadis desa yang merantau ke kota. Dulu dia pergi ke kota untuk nyusulin pacarnya. Ternyata pacarnya malah selingkuh sama teman sekantornya. Dia pun bingung harus bagaimana. Mau pulang takut dijodohin sama orang tuanya. Akhirnya dia kerja di klinik ini, cerita Mulan. Mas Ibas, jangan ngehina Mas Andi kalau pacarnya banyak, padahal Mas sendiri pasti lebih banyak kan mantan pacarnya, ledek Mulan. Gitu, sekarang sudah sembuh, sudah berani ngeledek ya? Sambil mencubit pinggang Mulan. Nggak ngeledek. Emang iya kan kenyataannya gitu, jawab Mulan sambil menjauhi Ibas karena takut dicubit lagi. Mas sedikit mantan pacarnya cuma punya 3 orang kalau tidak salah, kata Ibas sambil matanya menerawang ke atas, mengingat-ingat jumlah pastinya berapa. Cuma 3 orang itu cuma Mas? Astagfirullahaladzim, ucap Mulan sambil menggeleng-gelengkan kepala dan menatap Ibas tajam. Lo dibandingkan teman-temanku, aku yang paling sedikit mantannya, soalnya aku pilih-pilih kalau mau pacaran, kalau nggak aku suka ya aku nggak mau, jawab Ibas membela diri. Sika, nggak percaya kalau cuma 3, ucap Mulan sambil beranjak pergi dari sofa. Ibas cuma tersenyum malu dan matanya mengikuti ke arah Mulan pergi. Beneran woi, nggak bohong, kok nggak percaya sih? Ibas pun mengejar Mulan karena tidak mau diledekin terus. Sini kamu, sudah berani ngeledekin ya? Teriak Ibas sambil mengejar Mulan. Mulan yang tidak bisa lari tertangkap dalam pelukan Ibas. Dia hanya bisa pasrah dalam pelukan hangatnya. Sesaat kemudian Mulan pun bergerak ingin melepaskan dirinya. Kumohon sebentar saja, sebelum akal sehatku kembali, bisik Ibas. Beneran gak mau ngelepasin? Nanti jatuh cinta lo sama aku, ucap Mulan. Ibas pun melepaskan pelukannya. Setelah mendengar perkataan Mulan, dia memang benar-benar takut jatuh cinta sama Mulan. Oke, aku kalah, sambil mengangkat tangannya dan merebahkan diri ke kasur. Mulan tersenyum melihat tingkah Ibas yang kekanak-kanakan. Boleh aku tidur di sini? Tanya Mulan sambil menepuk-nepuk kasur di sampingnya. Silakan, gak ada yang melarang. Di sini kamu yang berkuasa, ini kan kasur kamu. Mulan berbaring di samping Ibas dan menatapnya. Mata Ibas melirik ke arah Mulan yang sedang memandanginya. Jangan lihat-lihat, ucap Ibas. Mulan masih tetap menatapnya sambil tersenyum. Kemudian Ibas berbalik membelakangi Mulan karena malu dilihatin terus. Dilihatin gitu aja udah kah? Oh, belum yang lainnya loh, goda Mulan. Ibas pun hanya terdiam dan tidur sambil meringkuk kedinginan. Mulan kasihan melihat suaminya itu. Mas kedinginan? Mau aku tepuk-tepuk punggungnya biar hangat? Tanya Mulan. Jawab Ibas singkat sambil memejamkan matanya. Maafkan aku Lan, aku belum siap untuk jatuh cinta lagi. Aku takut kalau aku mencintaimu, kamu akan ninggalin aku seperti Elen, batin Ibas sambil mencoba untuk menutup matanya. Mulan pun merasa gemas dengan sikap Ibas yang lucu itu, sambil menarik selimut karena udara semakin dingin, dan tangan dia tidak berhenti menepuk-nepuk punggung Ibas sampai Ibas terlelap. Andi masih berdiri di samping mobilnya. Dia bingung karena sama sekali tidak pernah ke tempat seperti ini. Sita melambaikan tangan ke arah Andi. Sini Pak, panggil Sita. Andi pun berjalan menghampirinya dan ikut duduk lesehan di samping Sita. Kamu nggak salah kita mau makan di sini? Ucap Andi sambil mengamati suasana di sekeliling.
Kenapa? Makanannya halal dan enak, tidak masalah dimanapun tempatnya. Ucap Sita. Kayak nggak higienis saja sih menurutku. Pekik Andi. Gak apa-apa aku sering makan di sini, dan sehat-sehat saja sampai sekarang. Orang seperti Anda kan makannya di tempat yang mewah yang mahal. Makanan seperti ini bagi kami sudah termasuk mewah. Kata Sita. Gitu ya, ucap Andi sinis. Pelayan pun membawakan pesanan yang diminta Sita. Silakan Mbak, Mas. Terima kasih. Sita langsung melahap makanan yang baru datang, sedangkan Andi masih menatap makanan yang ada di depannya itu dengan ragu. Ayo makan, Pak. Ucap Sita. Beneran gak apa-apa nih? Tanya Andi ragu. Coba saja dulu. Sendok sama garpunya mana? Tanya Andi bingung. Sita langsung tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan Andi. Ini sendok dan garpunya sambil menunjukkan tangan yang penuh dengan nasi dan sambal. Anda cuci tangan dulu, baru makan tuan. Ledek Sita. Andi pun mencuci tangannya dan mulai mencicipi makanan yang di depannya menggunakan tangan. Bola matanya pun melebar dan berbinar setelah merasakan rasa makanan tersebut. Enak ternyata, lumayanlah. Sambil melahap makanan tersebut. Sita pun tersenyum lucu melihat Andi menikmati makanan yang dia ragukan itu. Pagi itu Ibas sudah bangun pagi-pagi untuk berangkat kerja, dan tidak sempat berpamitan kepada Mulan yang masih terlelap. Mulan pun bangun salat dan mencari-cari suaminya di klinik, tapi dia tidak menemukannya dimanapun di area klinik itu. Dia pun melihat HP-nya untuk menelpon Ibas. Ternyata ada pesan dari Ibas. Aku berangkat keluar kota sama Andi, paling tidak 3-4 harian. Ada urusan pekerjaan yang harus diselesaikan. Maaf ya nggak sempat pamit, soalnya takut ganggu tidurmu. Mulan mengetikkan balasan untuk Ibas. Ya mas, hati-hati di jalan jangan lupa telepon atau kasih kabar ya. Entah kenapa hati Mulan terasa sakit. Dia sedih karena ditinggal Ibas padahal cuma beberapa hari saja. Hari-hari Mulan diisi dengan bekerja, untuk sedikit meringankan rindunya kepada Ibas. Dokter istirahat dulu ya, makan dulu biar nggak sakit. Ucap Sita yang berdiri di pintu ruang periksa. Ya Set, ayo makan siang. Jawab Mulan beranjak dari tempat duduk menuju ruang belakang bersama Sita. Sementara Rani dia sudah makan duluan di meja makan, karena memang anak itu tidak bisa menahan rasa lapar. Maaf dok, Sit, saya makan duluan. Kata Rani dengan mulut yang penuh dengan makanan. Makan saja, Han. Aku suka lihat kamu makan, jadi ikut lapar. Jawab Mulan. Oh ya dok, Pak Ibas belum pulang ya? Tanya Rani. Belum kayaknya pulangnya kalau nggak besok ya lusa. Jawab Mulan. Dokter pasti kangen ya dok, pengantin baru sudah ditinggal saja. Goda Rani. Jawab nggak ya? Mau dijawab nggak nih? Hehe. Pak Ibas sama siapa dok keluar kotanya, saut Sita. Sama siapa lagi kalau bukan Andi sahabat karibnya itu yang kemana-mana selalu berdua. Oh Pak Andi yang ganteng itu ya dok, sambung Rani. Ganteng dari Hong Kong, garangan tengil iya. Pekik Sita. Sita jangan gitu ngomongnya, Andi baik lo orangnya. Begitulah acara makan siang mereka asyik ngobrol sampai tak ingat waktu istirahat sudah habis. Baik Pak Ibas senang bisa bekerja sama dengan Bapak, kata Jimmy klien perusahaan Ibas. Terima kasih sudah mempercayakan proyek ini kepada perusahaan Mandiri Sentosa. Ucap Ibas, sambil berjabat tangan dengan Jimmy. Kami sangat senang Pak Ibas dan Pak Andi sangat profesional dibela-belain berhari-hari ke kota kami. Untuk membahas kerja sama kita, kami salut sekali. Puji Jimmy. Kami juga senang bisa melayani perusahaan Bapak, semoga selanjutnya kita bisa bekerja sama lagi. Ucap Andi. Mereka pun berhasil bekerja sama dengan klien dengan hasil yang memuaskan. Ibas dan Andi kembali ke hotel yang mereka tinggali. Mau pulang kapan, Bas? Tanya Andi sambil berjalan menuju kamar hotel. Malam ini ada penerbangan tidak, misal ada aku mau pulang secepatnya,
Kalau bisa sih aku maunya pulang malam ini, ucap Ibas sambil melihatnya. Aku cek dulu ya, jawab Andi. Adanya besok pagi jam 7, Bas. Oke, nggak apa-apa, yang penting kita segera pulang, jawab Andi. Pasti sudah nahan kangen ya. 3 hari nggak ketemu, sabar ya sahabatku. Lain kali kalau perjalanan bisnis, Mulan diajak sekalian bulan madu. Goda Andi kepada temannya yang sedang galau itu. Apaan sih kamu ini? Ah, sudah biasa, jangan malu, apalagi kalian pengantin baru, ibarat makanan lagi anget-angetnya. Goda Andi kepada Ibas. Mereka pun sampai ke kamar hotel. Sudah, sana masuk, aku juga mau istirahat, ucap Ibas sambil membuka kunci pintu kamar hotel. Cie-cie yang kangen berat sambil menyerobot berusaha masuk ke kamar Ibas. Has, pergi. Kamarmu di samping. Aku nggak mau tidur sama kamu, dorong Ibas. Ih, pelitnya, sebelum nikah juga kita biasa tidur bareng, sekarang sudah nggak mau, sahabat macam apa itu? Gerutu Andi sambil jalan menuju kamar sampingnya.